kerja di lokasi yang jalannya super ekstrim dan terjal. Halo guys, kembali lagi bersama aku si MA Kampung. Jadi hari ini kami itu berenam jadi asisten make up di lokasi yang jalannya sangat terjal. Nggak cuma terjal, jalannya juga cukup ekstrim dan ada jurangnya. Jadi hari ini itu aku berangkat dari rumah jam setengah 6 kurang. Terus transit di rumah juragan dan berangkat dari rumah juragan jam 6. Kayaknya jam 6 kurang deh, soalnya dari rumahku sampai rumah juragan itu nggak sampai 20 menit, sekitar 15 menitan saja. Dan ternyata yang paling ditunggu-tunggu itu ternyata adalah aku, soalnya aku datangnya paling telat sendiri. Jadi penyebab aku telat itu adalah aku itu nggak tahu kalau aku dapat job desk buat ngerias pengantinnya, jadi aku nggak prepare dari malam hari. Tapi kata juragan aku itu nggak apa-apa telat, soalnya pemberkahannya sudah kemarin dan acara resepsinya habis zuhur atau habis jumatan. Dikarenakan anak juragan kami itu nggak berani lewat jalan yang biasa, akhirnya muter lewat Candi Garon. Ada yang tahu Candi Garon? Ya pokoknya lokasinya itu perbatasan antara Temanggung dan Semarang. Jadi sebenarnya aku itu mau berangkat sendiri pakai motor, tapi kata suami aku tuh jangan, soalnya habis hujan jalannya itu licin dan berbahaya. Biasanya kalau lewat jalannya ekstrim itu aku diantar suami ya guys, tapi suami aku lagi nggak di rumah, makanya aku ikut Makti buat sampai lokasi. Jadi tadi malam itu teman-teman sempat chat pribadi aku tanya mau sampai lokasi langsung atau ngumpul di rumah Makti. Jadi aku bilang langsung di rumah Makti aja, jangan ke lokasi, soalnya jalannya itu cukup ekstrim dan cukup berbahaya. Takutnya jatuh atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan lebih gongnya lagi di sini terjadi miskomunikasi, yaitu Mbak Mursi tukang henna kesasar ke lokasi yang lain. Jadi di sepanjang jalan Makti itu selalu telepon Mbak Mur untuk datang ke lokasi Kalisat perbatasan Temanggung dan Semarang, bukan Kalisat Temanggung kota. Lagi dan lagi jantung kami dibuat deg-deg ser karena jalannya bercabang seperti ini. Jadi cukup sulit untuk dilalui mobil dan orang yang jarang lewat sini seperti kami. Soalnya jembatannya itu cukup licin dan kecil. Setelah sampai lokasi kami langsung prepare dan bersiap-siap untuk memulai make up. Kemudian sang pengantinnya mulai dipaes dan didoakan oleh Makti. Dan di sisi lain ada Mbak Erni, Mbak Tari, Mbak Ning, Mbak Delas, dan Mbak Shirley yang lagi prepare buat make upin orang tua dan domas. Setelah proses paesnya selesai, kemudian aku lanjut make up Mbak pengantin. Di sela-sela aku lagi make up Mbak pengantinnya, Makti juga lagi ngeringin rambut Mbak pengantin. Soalnya Mbak pengantinnya itu malah mandi dan keramas. Sebenarnya tidak apa-apa mandi, tapi jangan keramas, soalnya menyusahkan saat dipaes jika rambutnya basah. Dan di sisi lain ada Mbak Mur, si tukang henna yang tadi kesasar dan sedang bercerita betapa dia susahnya mencari jalan sampai sini. Pokoknya kami semua itu sepanjang proses make up itu tidak henti-hentinya menertawakan Mbak Mur karena Mbak Mur itu sampai salah lokasi. Dan untungnya saja Mbak Mur itu hari ini cuma satu lokasi ya guys, jadi aman terkendali. Singkat cerita, setelah make upnya sudah mau selesai, jadi di sini Mak Dilas mulai menyanggul si pengantin. Setelah selesai disanggul, kemudian kami mulai memasang melati, cunduk mentul, centung, dan sirka. Setelah semuanya terpasang, jangan lupa cek lagi melalui kaca make up sudah pas atau belum, ada yang miring atau tidak. Dan ini dia hasil make up pengantin hari ini. Saben wengi rapi sonendra netraku lewat liris warangi. Setelah semua make upnya sudah selesai, kemudian kami lanjut untuk makan. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, kemudian kami lanjut pulang ke rumah dengan naik mobil pick up. Jadi kami diantar sama tetangga yang punya hajat. Jadi sebenarnya kami itu kegirangan ya guys naik mobil pick up ini, soalnya seru sama lucu. Tapi semua itu tidak bertahan dengan lama. Jadi setelah kami tahu kalau mau lewat jalan yang susah itu, kemudian kami spontan langsung tegang semua. Tapi setelah mobilnya jalan, kami malah berteriak-teriak dan kegirangan seperti lagi naik wahana roller coaster. Dan untung saja jalan yang kami lalui itu cukup sepi ya guys. Jadi semisal kami berteriak-teriak dan heboh itu jarang orang yang dengar atau yang tahu. Pokoknya sepanjang jalan kami itu berteriak-teriak ya guys, soalnya saking serunya dan saking paniknya jalannya itu loh ngeri banget. Selain berkelok-kelok, bawahnya juga ada sungai ya guys, jadi menambah rasa ngeri dan ngilu. Seperti yang teman-teman lihat dan dengar, pokoknya kami sepanjang jalan itu banyak-banyak berdoa
guys, takut jatuh atau takut kenapa-napa. Pokoknya nggak kebayang gimana ngerinya kalau tadi pagi kami tuh jadi lewat sini. Untung saja tadi pagi kami tuh lewat Sumawono ya guys, jadi aman dan selamat. Soalnya tadi pagi itu di sini jalannya licin karena semalam habis hujan. Pokoknya aku tuh nggak bisa bayangin ya guys gimana ngerinya lewat jalan sini kalau lagi hujan atau lagi gerimis. Pokoknya sepanjang jalan itu aku nggak kuat nahan ketawa lihat Mbak Neng gimana paniknya duduk di belakang. Pokoknya setelah sampai jalan raya kami tuh rasanya lega banget, nggak deg-deg ser. Jadi setelah sampai jalan raya itu kami serempak bilang alhamdulillah guys. Pokoknya saking ngeri sama saking ngenes apa ya bahasa Indonesia nih ngenes ki apa toh? Ya pokoknya saking ngenesnya lah ya itulah itu. Dan pokoknya nggak kerasa kemudian kami sampai rumahnya Makti atau juragan kami. Setelah itu kami langsung menurunkan barang-barang bawaan kami yang tadi kami bawa buat make up. Pokoknya di sini muka teman-teman tuh sudah nggak karu-karuan kayak emang habis naik wahana ekstrim guys. Pokoknya mukanya itu terlihat sangat-sangat pura-poranda dan terlihat sangat kecapean. Setelah itu kami masuk ke rumah dan menerima gaji dari ibu juragan. Setelah itu baru kami pulang ke rumah masing-masing. Dan sekian mini vlog dari kami dan sampai jumpa besok.